Kan kita udah tahu gimana cara makan. Kan kita udah besar. Kenapa? One hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Hai guys, Assalamualaikum. Kenalin, aku Ulfiza Mrida. Aku merupakan mahasiswi semester 2 FK Pendidikan Kesejahteraan Keluarga USK. Welcome to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas tentang etika makan. Kenapa kita harus beretika, kemudian apa itu etika makan, bagaimana sejarahnya, lalu etika makan dari berbagai sudut pandang. Oke, stay tune dan nonton sampai habis ya. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke etika makan, kalian tahu nggak sih makan itu apa? Pasti tahu ya, karena makan itu merupakan kegiatan universal yang selalu semua manusia lakukan gitu. Kemudian aturan-aturan makan itu sangatlah bervariasi dari seluruh dunia. Tapi teman-teman, etika makan itu tidak hanya mencerminkan budaya kita, tetapi juga mencerminkan rasa hormat serta saling menghargai dengan orang lain. Oke, kali ini aku akan membahas sejarah etika makan. Nah, kapan sih ada etika makan ini? Etika makan itu sudah ada sejak zaman kuno. Dari mana pembuktiannya? Pembuktiannya dari peradaban Mesir, peradaban Yunani, dan juga Romawi. Kemudian, pada abad pertengahan, makan dengan tangan itu merupakan sebuah norma. Dan makan dengan sendok itu hanya berlaku untuk kalangan bangsawan, untuk kaum-kaum yang berstatus tinggi. Kemudian penggunaan garpu. Penggunaan garpu ini mulai populer di Italia pada abad ke-16. Bagaimana perkembangan modernnya? Pada abad ke-19 di era Victoria itu banyak membawa aturan makan yang masih dipakai atau masih digunakan hingga saat ini. Kemudian pada abad ke-20, globalisasi itu menyebabkan pencampuran etika makan dari seluruh dunia. Dari Eropa kayak gini, dari Indonesia kayak gini, itu udah bercampur semua. Sekarang kita akan membahas kenapa setiap individu itu harus beretika ketika makan. Yang pertama, membentuk atau sebagai bentuk rasa hormat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bertamu, dengan kita memberikan rasa hormat kita dengan tuan rumah, sesama tamu, dan juga anggota keluarga lainnya. Yang kedua adalah mencerminkan kepribadian. Nah, itu maksudnya seseorang yang makan dengan etika itu mencerminkan bahwa dia orang yang berpendidikan, orang yang sopan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Nah, dengan banyaknya Indonesia ini kaya akan budaya, jadi kita dapat melestarikannya dalam hal etika makan. Kemudian yang keempat adalah dapat menjaga kenyamanan dan kebersamaan. Nah, ketika kita beretika ketika makan, itu akan menciptakan suasana yang nyaman di meja makan. Seperti tidak ada keributan, sehingga kita dapat menikmati makanan-makanan yang sedang kita makan. Nah, yang terakhir adalah dimensi sosial dan profesional. Nah, ini ketika dalam bisnis atau formal. Jadi, ketika kita dalam bisnis melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, ketika kita mengadakan meeting, itu kita harus beretika ketika makan. Nah, sekarang kita akan membahas etika makan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, kita akan membahas etika makan yang sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, Indonesia ini kan memiliki keunikan tersendiri dia mengenai etika makan. Karena etika makan ini akan mencerminkan kebudayaan serta sosial kita sebagai orang Indonesia. Nah, di Indonesia itu menggunakan tangan ketika makan itu merupakan suatu hal yang umum dan dianggap sopan. Kemudian pada dalam jamuan makan bersama, etikanya adalah tunggu yang lebih tua atau tamu kehormatan untuk mengambil makanan terlebih dahulu. Kemudian tawarkan makanan tersebut kepada orang lain sebelum mengambil untuk diri sendiri. Lalu, ambil makanan secukupnya agar semua orang mendapatkan, agar semua orang dapat rata.
Lalu jika menggunakan centong atau sendok bersama, jangan menyentuh dengan piring pribadi. Lalu komunikasi di meja makannya bagaimana jika untuk orang Indonesia? Nah, komunikasi kita sebagai orang Indonesia di meja makan itu adalah berterima kasih atas hidangan yang disajikan. Kemudian puji masakan dengan tulus jika memang enak. Lalu jika sudah selesai, ucapkan terima kasih atas jamuannya. Yang terakhir, penggunaan kata selamat makan atau silakan menikmati sebelum memulai untuk memakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika makan di acara formal. Nah, ini dalam konteks jamuan bisnis ataupun restoran mewah. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pemahaman alat makannya, yaitu alat makan digunakan dari luar ke dalam sesuai urutan hidangan. Kemudian garpu di sisi kiri, pisau dan sendok di sisi kanan. Alat makan untuk dessert biasanya diletakkan di atas piring. Nah, gelas diletakkan di sisi kanan, biasanya dalam urutan air, anggur putih, dan anggur merah. Seperti ini contohnya. Kemudian, cara duduk dan postur tubuh. Kita harus duduk dengan tegak dan punggung tidak bersandar. Kemudian tangan di atas meja dan siku jangan di atas meja. Lalu jaga jarak yang nyaman dengan meja. Dan yang terakhir, tunggu semua orang dilayani sebelum memulai makan. Kemudian cara menyantap makanan, yaitu dengan potong makanan dalam satu suapan untuk satu waktu. Jangan menusuk makanan dengan garpu, tetapi sapu dengan garpu. Lalu untuk sup, sendok menjauh dari tubuh, bukan ke arah tubuh. Dan untuk roti, sobek sepotong kecil, olesi dengan mentega, lalu makan. Nah, untuk pasta, gulung dengan garpu, jangan pernah memotongnya. Nah, mengelola alat makan saat istirahat atau selesai makan. Nah, ketika istirahat, letakkan alat makan membentuk huruf V pada piring. Ketika kita istirahat makan dan akan melanjutkan nanti, jadi peletakan alat makannya membentuk huruf V pada piring. Nah, ketika selesai makan, letakkan alat makan sejajar dengan jam 4.20 di atas piring. Dan tidak boleh membiarkan alat makan menyentuh meja setelah digunakan. Nah, ketika kita sedang makan ada panggilan, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah jika perlu meninggalkan meja sementara, mohon izin dengan sopan. Mohon izin dengan partner kita. Lalu, jika ada sesuatu yang tidak disukai, tinggalkan saja dengan rapi. Dan cara memanggil pelayan, kontak mata, gestur halus. Dan jangan pernah komplain tentang makanan dengan suara keras. Oke, sekarang kita akan membahas tentang etika makan dalam konteks profesional. Mari kita jelajahi beberapa perbedaan etika makan di berbagai negara. Ini penting nanti untuk kita jika one day kita berpergian ke luar negeri atau bertemu dengan kolega internasional. Nah, di Asia Timur, di Jepang, itu etikanya adalah jangan menusuk makanan dengan sumpit. Kemudian jangan menaruh sumpit berdiri di bangku nasi. Ini dapat mengingatkan pada upacara pemakaman. Kemudian yang ketiga itu adalah slurping mie menunjukkan penghargaan kepada koki. Nah, di Cina, tawarkan makanan kepada orang lain sebelum mengambil sendiri. Kemudian jangan letakkan sumpit di atas mangkuk dan gunakan dudukan sumpit. Lalu jangan membalik ikan, ambil dagingnya tanpa membalik, begitu. Nah, untuk di Timur Tengah, etikanya adalah selalu gunakan tangan kanan untuk makan dan menolak kopi atau teh bisa dianggap tidak sopan. Dan yang terakhir, pujian pada makanan itu sangatlah dihargai. Nah, untuk di Eropa, ada yang pertama Prancis. Nah, di Prancis, roti diletakkan langsung di meja, bukan di piring kecil. Nah, salad dimakan setelah hidangan utama. Dan tangan selalu terlihat di atas meja, bukan di pangkuan.
Nah, untuk di Inggris, garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanan dalam setiap waktu. Kemudian, sendok teh jangan selalu atau jangan ditinggalkan dalam cangkir setelah mengaduk. Ketika kita mengaduk teh, itu sendoknya tidak boleh ditinggalkan di cangkir tersebut ketika sudah selesai mengaduknya. Dan yang terakhir, mulut diseka sebelum minum. Nah, etika di Amerika menggunakan zigzag cutting, yaitu memotong beberapa makanan, lalu letakkan pisau dan makan dengan garpu di tangan kanan. Nah, lebih santai dalam beberapa aturan dibandingkan Eropa. Kemudian tip atau uang tip untuk pelayan adalah hal yang diharapkan. Nah, itulah berbagai etika makan yang perlu kita ketahui dan kita praktikkan. Nah, etika makan ini bukan hanya tentang aturan kaku, tetapi lebih kepada rasa kita menghormati, rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain saat kita makan bersama. Nah, setiap budaya itu memiliki keunikan dalam etika makannya, dan yang terpenting adalah kita menghormati perbedaan tersebut. Seperti kata pepatah, when in Rome, do as the Romans do. Yang artinya adalah ketika kita berada di Roma, berkelakuanlah seperti orang Roma. Jadi, fleksibilitas dan kemauan belajar itu adalah kunci menguasai etika makan. Jadi, jangan lupa untuk selalu belajar mengenai etika makan. Karena ini akan berguna ketika one day kita berpergian ke luar daerah maupun luar negara. Oke, segini dulu videonya. Bye-bye and see you!